Jadi pengambilan keputusan itu lebih kepada oleh Kemenkes sendiri. Kami tahu maksudnya bagus, tapi cara itu yang benar. Jadi dia bermaksud bagus untuk memberi pelayanan kepada rakyat, itu tidak kami tolak. Tidak kami tolak. Itu komitmen bersama dosen, pendidikan itu mendukung bahwa melayani rakyat itu bagian penting bagi Pak Prabowo kan. Tapi cara melakukan itu harus profesional. Ya, karena kami juga ingin supaya yang melakukan itu dokter-dokter yang punya pengetahuan, skill, tentang pendidikan. Dan sekarang yang kondisi Iya, itu kerjasama. Undang-undang maupun berbagai peraturan mengatur bahwa untuk hal-hal yang sifatnya akademis itu gudangnya adalah ekspertnya ada di institusi pendidikan. Untuk pelayanan itu ada di Kementerian Kesehatan. Sejatinya dua ini harus kerjasama. Jadi misalnya contoh untuk pengambilan keputusan yang regulasi terkait ekspert akademik itu harus didebatkan. Termasuk merencanakan proses pendidikan. Jadi merencanakan yang terjadi fakta selama ini bahwa perencanaan pendidikan itu sepihak dari pihak Kemenkes. Kita menyadari bahwa Kemenkes punya tujuan bagus, kita mendukung tujuan itu bahwa mereka harus melayani, kita percaya, kita yakin itu. Tapi tidak pas kalau tidak menguji lembaga pendidikan karena ilmu, kemudian etika, moral, alat itu sekaligus termasuk proses pendidikan itu kan bukan proses sederhana, apalagi nyawa manusia itu. kalau dilihat dari Kementerian Kesehatan berarti kan ada Dikti dan Kemenkes. Posisi kan Dikti sendiri kalau mungkin dari Kemenkes sendiri. Kalau Dikti itu Kementerian Pendidikan, kalau kami melihat sampai hari ini, sepertinya Prof. Bayan itu mengajak kita bicara. Kita berapa kali pertemuan dengan Menteri Pendidikan yang sekarang ya, termasuk Prof. Satrio udah mulai. Itu saya kira positif. Diajak bicara, kemudian menghasilkan satu komitmen bersama MOU antara Kemenkes dan Kementerian Pendidikan dan Saintek, yang Dikti dan Saintek ini. Nah, saya lihat sebenarnya ada upaya yang bagus. Saya menangkap sebagai orang IT, sebagai dekan, kami menangkap ini bagus bahwa dua belah pihak ini negara udah bagus. Tapi di lapangan itu hal-hal seperti itu kita merasa kok jadi begini. Nah, makanya mungkin ada pernyataan yang lebih besar. Apa yang saya sampaikan tadi sebagai wakil IP itu adalah suatu keprihatinan kita. Kita tidak menuduh pemerintah itu jahat, kita tidak menuduh pemerintah itu ingin merusak, enggak. Kita ingin supaya profesionalisme, etik itu turut bekerja. Masalah komunikasi kan sebenarnya sebelum RUU itu disahkan sudah ya menggaungkan bahwa komunikasi dengan Kemenkes itu jelek, sampai sekarang pun masalah komunikasi. Sejauh ini komunikasi dengan kementerian seperti apa sebenarnya? Sebenarnya begini ya, ada komunikasi tapi itu tidak cukup. Ada. Dan kementerian juga mengundang ya, beberapa kali pertemuan, kita juga hadir termasuk saya hadir. Itu satu hal yang menurut saya positif, tapi itu tidak cukup. Bahkan isi pertemuan itu seringkali menurut pendapat teman-teman dekan itu tidak sesuai yang diharapkan. Memang yang diharapkan seperti apa ya? Kita harapkan keterlibatan aktif kita. Jadi pertemuan itu kita beri masukan kepada Kementerian Kesehatan dengan harapan kita diajak dalam penyusunan kebijakan, ya, termasuk hal-hal yang sifatnya yang membangun opini publik itu. Ya, pernyataan Pak Menkes itu yang dalam seminggu terakhir itu kan sangat comfortable ya, berpengaruh dalam pikiran. Itu satu hal yang menurut kita disayangkan. Ini juga tidak boleh keluar pernyataan. Ya. Yang soal rumah sakit pendidikan pemutusan staf pengajar Iya, itu tidak dan karena gini kita kan, dosen itu kan tidak banyak, tidak cukup ya. Rasio dosen dan mahasiswa itu selalu ada takaran. Misalnya untuk pendidikan profesi pendidikan sarjana itu kalau di kedokteran itu kan 1/10, jadi satu dosen. Kadang-kala ada universitas, ada fakultas kedokteran yang tidak cukup dosennya, sehingga kita butuh dosen dari luar untuk menambah, selain untuk menambah pengetahuan juga untuk skill. Makanya kita butuhkan misalnya untuk teman-teman FKUI kan punya rumah sakit RCM atau rumah sakit di Depok kan, itu ada dosen-dosen yang bukan dosen sebagai orang dikti atau orang saintek itu Kementerian Pendidikan, tapi mereka diperlukan ilmunya. Kalau mereka sudah tidak diberi kesempatan mengajar, siapa mengajar? Di satu sisi dosen tidak banyak, ya sebenarnya di sisi lain keilmuan itu dibutuhkan. Itulah kemudian pemutusan ini beresiko terhadap anak bangsa di masa depan, terhadap dokter ini. artinya sebagai dampaknya kualitas calon dokter. Kualitas dokter, Anda bisa bayangkan kalau kita nggak bicara UI ya, kalau UI ini kan mapan ya, banyak ya. Tapi yang di daerah-daerah yang mana? Yang di rumah sakit itu, yang dosen-dosennya kita sebut
dosen pendidik klinis yang keahliannya mungkin nggak ada di satu rumah sakit. Sambil contoh misalnya Papua, Maluku, beberapa contoh aja ya sampai di ujung. Kalau nggak ada gimana? Yang kita ambil kan dokter yang bukan dosen, tapi dia praktek di klinik, dia mengajar. Kalau itu udah diputus, siapa ngajar? Ini menjadi masalah ini, taruhannya pemutusan ini terhadap bangsa. Jangan baca dari sudut Jakarta. Ya kalau Jakarta pindah-pindah dosen itu oke, tapi dari daerah ancaman ke depan ini, mutu kualitas dokter yang dengan penyakit yang sangat banyak itu terus. Iya, itu kita itu sama sekali dari IP itu para dekan menghormati proses hukum. Yang namanya kejahatan tidak kita menghormati, tapi prosesnya itu harus betul-betul mengikuti standar legal, kemudian aturan main. Kan kalau ditutup satu program studi, itu risikonya apa? Anak didik yang dilatih, yang sudah dibutuhkan, kemudian pasien. Bisa bayangkan kalau satu prodi anestesi misalnya ditutup, terus yang mengawal pembiusan, operasi, tindakan lain itu siapa? Itu kan jadi. Kalian bisa dicontohkan dari yang Karyadi waktu kemarin tutup. Karyadi itu iya. Iya. Hari ini tapi ditunggu kalau nggak salah ya nih. Iya. Kalau fakta hukum bahwa ada yang mati itu oke, kita terima. Kita lagi membuktikan apakah itu sebuah kesalahan prosedural, kesalahan pendidikan. Saya nggak bisa ungkapkan karena biarlah pengadilan yang akan membuktikan itu mana salahnya. Tapi menutupi itu resikonya berat. Resikonya apa? Anak didik yang misalnya begini. Ada anak didik yang dibiayai pemerintah, sudah sekolah, sudah mau selesai, tapi tiba-tiba nggak bisa bikin apa-apa. Negara sudah mengeluarkan begitu banyak biaya. Terus kemudian terhenti. Atau anak-anak utusan daerah yang disekolahkan dari luar daerah, ambil studi di satu tempat misalnya, sudah mau selesai dibutuhkan daerah, itu tiba-tiba. Apa jadinya tuh? Itu resikonya. Kita menghargai pemerintah itu, saya yakin betul bahwa pemerintah termasuk Menkes itu punya maksud yang baik. Ya, kita nggak mencurigai malah. Tapi prosedur, cara itu kebersamaan lintas sektoral itu harus. Tapi kan kita lihat kan udah sendiri mewakili semua Kenapa? dekan, IQ. mewakili IQ semua dengan dekan-dekan semuanya. Ini kan FK ini kan bukan hanya di sini, bahkan Bukan. saya lihat hari ini kan banyak 132. tindakan juga kemudian Iya. ketika tidak ada respons Oh, itu risiko. Makanya saya bilang tadi, ini api kita dekan-dekan IP ya, yang saya mewakili, itu menyadari bahwa ini sudah akan salah arah. Ya makanya kita meminta kepada Pak Presiden Prabowo untuk meninjau lagi ini Menteri Kesehatan kebijakan dia ya, soal dia mau diganti atau tidak itu otoritas Pak Presiden ya. Itu kita nggak ingin mencampuri itu karena mungkin Pak Presiden punya pertimbangan non akademis ya, politis. Kita menghormati, tapi tinjau baik-baik kebijakan karena itu bersiko sangat. jadi Buat dorongan langsung ke presiden. Iya, kita minta Pak Presiden. Kita udah menunjukkan bahwa ada kebutuhan. Jadi saya yakin Pak Prabowo itu betul-betul komitmen pada rakyat ada. Ya, kita tidak ingin mencampuri siapa yang mau diganti atau tidak ingin kita campuri. Kita hanya ingin bilang bahwa lintas sektoral, kemudian menghargai profesi akademik itu harus karena nyawa ya. Ini apakah kemudian akan berlanjut kepada dosen juga? Ada keberlanjutan untuk menyurat langsung Ada, presiden atau seperti apa? kita udah mulai ada surat-surat, ada surat-surat pembicaraan pribadi, bahkan mungkin sudah sampai kepada Pak Presiden. Kita berharap pertemuan ini jangan menjadi membesar ya, karena kalau dia membesar, Pak Prabowo ini belum 1 tahun memerintah. Artinya kita ingin mendukung beliau. Jangan perhatian beliau kepada negara ini habis dengan memperhatikan gejolak-gejolak di mana-mana oleh para dokter. Ini mengerikan kalau dokter semua sudah bergerak, ini mengerikan. Makanya saya bilang tadi kan, hati-hati. Arab Spring itu terjadi 9 atau 7 negara itu cuma gerakan 1 orang. Nah, ini sebuah peringatan saya pikir. Dan saya yakin Pak Prabowo mendengar ini. Ada catatan nggak sih, Dok, sekarang hari ini berapa FK mungkin yang juga melakukan Banyak ada di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa Timur. Yang saya ingat di jam bersamaan itu di Surabaya, ya di Banjarmasin ada, di Sumatera, Padang ada, di Aceh ada. Kita juga terlibat ya? terlibat sementara. Iya, terlibat. Jadi kita tadi kan ada yang ini ya, cuma karena mereka jauh maka mereka melakukan di tempat sendiri. Oke, thank you. Minta kontaknya nggak? 0813 40 777 975. Siapa? Kontak Nanti dia aja. ya. 0813 40 777 975.
wilayah 2 itu mana aja ya dok? Wilayah 2 itu yang di Jakarta sama termasuk UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang. Oh, nah Jakarta ya? Itu wilayah 2. Oke, Jadi oke. kita kalau nggak salah 7 sampai 9. Dan Saya dekan, yaitu saya ketua wilayah 2. Ketua wilayah 2, sekaligus ketua bidang ketua bidang organisasi dan tata kelola pimpinan pusat IT. Nanti saya WhatsApp aja ya. Oke, dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Yang bisa itu dikutip sebagai IP aja. Di IFF sebagai pimpinan pusat IT, jangan yang lain. IT aja, karena saya mau wakil. oke siap. Oke? Oke siap.